Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, marilah kita terus membangun kekuatan hati kita untuk mentaati Allah, menyayangi umat manusia, dan melindungi alam yang sengaja Allah ciptakan untuk kita sebagai wujud kita taat kepada Allah itu dengan penuh seluruh. Majlis yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam adagium gayo itu kita mengenal satu istilah, ike pekara raliki bun kenujungi. Ini mungkin bagi kita asing kalimat ini, tetapi ini ada gium gayo untuk menyelesaikan perkara. Itu yang akan kita bicarakan pada subuh ini sebentar ya. Ike pekara raliki bun kenujungi. Ini dasarnya ayat An-Nisa tadi itu. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jadi sesungguhnya problem atau sengketa yang ada di tengah masyarakat kita sangat mudah diselesaikan jika kita berpegang pada adagium ini. Ike pekara raliki bun kenujungi. Kita ingin melihat, pertama kita harus mentaati Allah, Rasul dan para pemimpin kita. Pemimpin kita di negeri ini sudah kita ketahui siapa orangnya. Siapa pengurus-pengurusnya, dari pusat sampai ke daerah. Itu pemimpin kita. Tetapi jika kita berselisih, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kembali kepada dasar semula. Kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul itu, kita harus pahami bahwa keberadaan negara kita ini misalnya, itu sesuatu yang sah menurut syariat. Sehingga aturan-aturan yang diatur oleh negara kita itu bahagian dari syariat bagi kita. Mengapa? Karena Nabi menyatakan begini itu. Al-muslimuna li syurutihim. Orang Islam itu boleh dia membuat perjanjian. Negara ini dibuat atas perjanjian kita. Pendiri-pendiri bangsa ini bermufakat, bermusyawarah. Dari banyaknya kerajaan di Republik ini tempo dulu, kita bersepakat untuk menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketika itu dirumuskan, maka kita harus taat kepada negara
dengan konsep yang dibangun oleh Al-Quran ini tadi, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Karena ulil amri itu telah kita tunjuk sendiri, baik lokal maupun secara pusat. Itu yang kita ikuti. Majelis minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian dalam negara ini kita berselisih, maka kembali kepada dasar yang sesungguhnya itu apa? Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Keputusan negara itu harus kita akui sebagai sebuah aturan bagi kita untuk mudah hidup sebagai orang Islam sekaligus sebagai masyarakat Indonesia. Kita melihat ketika kita jelaskan beberapa waktu yang lalu dalam kuliah subuh ini, mengapa kita mengikuti adat? Nah, hukum adat misalnya, dan hukum negara, mengapa kita ikuti itu? Itu karena semuanya itu kita anggap benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul tidak menata kelola secara teknis kehidupan kita. Karena itu yang bersifat teknis itu kita yang membuatnya dalam rumusan yang dalam Al-Quran disebut dengan ma'ruf. Ibnu Katsir dalam menjelaskan ma'ruf ini, al-ma'ruf mastahsanahu syar'u wal aqlus sahih. Itu rumus definisi yang dibuat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu. Yang disebut dengan ma'ruf adalah apa yang baik menurut syariat, yang dibuat oleh Allah dan Rasul, dan menurut akal sehat. Itu yang disebut ma'ruf. Undang-undang dasar, undang-undang dan turunannya sampai ke bawah, itu bahagian dari makna ma'ruf sampai dengan keputusan kita di kampung. Resam kampung kan dibuat di dalam kanun kita itu ada. Itu disebut dengan ma'ruf semua. Jadi dasarnya ada untuk membuat resam kampung, peraturan daerah, kanun, undang-undang, peraturan pemerintah, dan secara teknis lainnya. Karena itu ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin harus bercermin dengan struktur atau dalam bahasa lain umum disebut itu hierarki undang-undang. Kalau dalam bernegara, nah, supaya kita mudah hidup. Kalau tidak diatur secara teknis, bagaimana berlalu lintas, bagaimana tentang kesehatan, bagaimana tentang lingkungan, kalau tidak diatur secara teknis, itu tidak menjadi. Dan itu dasarnya adalah ma'ruf. Ma'ruf adalah apa yang baik menurut syariat dan menurut akal sehat. Akal sehat itulah lahir dalam bentuk undang-undang dasar dan seterusnya ke bawah. Majelis minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita berselisih, ada hal yang kita berbeda, itu dipertegas kembali oleh Al-Quran. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul itu kembali kepada al-ma'ruf. Al-Quran, As-Sunnah, dan undang-undang dasar yang berlaku di dalam kesepakatan kita yang dibuat menurut akal sehat. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa ini penting kami sampaikan pagi ini? Kita ini sepertinya bakal ribut terus menerus ini. Kasus Aceh kita yang terakhir dalam konteks Aceh adalah 4 pulau itu. Kalau kembali kita kepada al-ma'ruf tadi, kita harus berpegang ke sana. Bukankah di dalam MOU Helsinki itu, dalam diktum 114, itu disebut bahwa wilayah Indonesia, wilayah Aceh itu kembali atau sesuai dengan kesepakatan 1 Juli 1956. Karena itu mungkin untuk Aceh berapa kali lewat presiden kita, mau mekar menjadi kabupaten baru atau provinsi baru itu berat. Tidak sama seperti Papua. Papua tidak mengikatnya seperti itu.
Aceh diikat. Dalam MOU Helsinki, batas wilayah Aceh itu adalah sesuai dengan kesepakatan 1 Juli 1956. Pulau Lipan, Pulau Panjang, dan 2 pulau lainnya itu masuk dalam batas wilayah 1956, 1 Juli. Nah, ini yang dalam konteks Al-Quran ini, kembalilah kamu kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasul. Kembalilah kepada akal sehat. Kembalilah sesuai dengan adagium gayo tadi yang disebut dengan inilah makna ike kau perkara raliki bun kenujukmi. Mana raliknya tadi untuk batas wilayah ini? Raliknya adalah 1 Juli 1956. Jadi begitu mudah sesungguhnya menurut kita gayo menyelesaikan problem. Jika ada problem-problem lain misalnya di dalam daerah kita ini, menyangkut penertiban Cangkul Padang, Cangkul Dedem, dan batas danau ke depan itu bakal ribut saya kira. Karena banyak saudara kita yang telah membuat anjungan bangunannya itu ke dalam danau. Jika itu suatu saat ditertibkan oleh pemerintah, itu banyak ribut itu. Nah, karena itu kembali lagi kepada adagium gayo itu. Jika kamu bersengketa, berperkara, raliki bun kenujukmi, si batas di danau, menurut aturan. Bagaimana ketentuan tentang daerah aliran sungai? Kembali kepada akal sehat. Kembali kepada al-ma'ruf. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak banyak bersengketa lagi di masa depan. Sehingga kita hidup damai, berbahagia untuk menyiapkan kehidupan kita yang terbaik di akhirat. Dunia ini tempat kita sementara, tidak berlama-lama. Kata Nabi, kita hanya sebentar di sini. Wa ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Rasul menyatakan, saya di dunia ini tidak lebih kecuali seperti seorang pengendara yang berlindung di bawah sebuah pohon. Kemudian ia meninggalkan, kemudian dia pergi, thumma raha fatarakaha, dan meninggalkan pohon itu. Dunia ini adalah pohon kita berlindung untuk mencari nafkah bagi kepentingan kita di akhirat. Hindari seluruh perkara, seluruh persengketaan dengan kembali kepada adagium gayo tadi. Jika kau berselisih, berperkara, raliki bun kenujuk. Oleh karenanya, majelis yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus meyakini Al-Quran kita ini, terutama sekali ayat yang kita bacakan tadi di dalam surah An-Nisa. Beraturanlah hidup, jangan perturutkan hawa nafsu. Batas-batas sudah dibuat baik oleh Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Rasul dan oleh akal sehat kita, bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa kita yang telah melahirkan undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan turunannya sampai ke daerah kita, bahkan sampai ke resam kampung. Mari kita tata kelola itu dengan akal sehat. Karena al-ma'ruf tadi, seperti dijelaskan oleh pakar tafsir kita Ibnu Katsir, al-ma'ruf mastahsanahu syar'u wal aqlus sahih. Al-ma'ruf adalah apa yang baik menurut syariat Allah dan Rasul, dan apa yang baik menurut akal sehat. Akal-akal sehat itu telah dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Karena itu kita berharap negara dalam kasus Aceh ini kembali kepada adagium gayo raliki bun kenujungi, sehingga memudahkan untuk menyelesaikan kasus ini
tanpa harus banyak sekali kita berdawa-dawi dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Kalau saya baca dan saya perhatikan YouTube yang dibangun oleh masyarakat Aceh dan beberapa komponen daerah ini, kalimatnya itu sudah tidak bagus lagi. Ya, tidak bagus lagi kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu. Karena itu kita tidak boleh memperuncing. Kita berharap pimpinan kita mengembalikan ini kepada dasar yang sesungguhnya. Karena Al-Quran pun memerintahkan kita, jika kita berselisih, kembalilah kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada Al-Ma'ruf. Inilah mungkin bahagian dari yang penting kita pahami dalam situasi saat ini dan di masa depan untuk memudahkan kita hidup, menyiapkan bekal kita di akhirat nanti. Berizin dan kutiru maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.